Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pencinta perbaikan, pecinta negeri yang indah dan aman dan makmur ini, kita kembali bertemu melalui media podcast Sabili Jurnai di STI Sabili Bandung, berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tetap, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Arwiyah SHMH, yang secara bertahap akan membahas tentang hal-hal apa saja yang diharapkan terus-menerus diperbaiki dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. 2 minggu yang lalu, 2 episode sudah digelar. Hal-hal yang dirindukan didambakan oleh masyarakat, yaitu terus memperbaiki dalam pelayanan khususnya Polri kepada masyarakat. Insya Allah akan dapat menyumbangkan pemikiran tambahan bahan untuk reformasi Polri pada khususnya dan aparat penegak hukum di Indonesia ini pada gilirannya. Pak Yahya, hal apa yang akan kita jadikan topik bahasan pada kesempatan kali ini? Saya kira Pak Yahya sudah mempunyai topik-topik yang runutannya sistematis. Episode yang ketiga ini kami silakan Pak Yahya dengan topik tema yang akan dibicarakan. Saya persilakan Pak Yahya. Baik Pak Raja Minsah, Dr. Raja Minsah yang baik, yang setia menemani seluruh rakyat untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi dambaan. Kali ini saya pikir merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam hal ini kita coba kaitkan dengan hal yang sekarang ini sedang trending topik. Ya. Salah satu contoh ini, salah satu loh Pak. Bagaimana keluhan seorang Cindy yang melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, sehingga dia melapor ke Polres Jakarta Timur. Ini kan jadi trending sekarang karena dia begitu mengeluh. Kasusnya tidak kunjung jelas ujung pangkalnya. Selama 4 tahun, menceritakan juga telah dimintai uang oleh oknum, sampai nekat membuat semacam video khusus tentang hal ini. Dan juga untuk urusan ini, dihitungnya dia harus mondar-mandir di Polres Jakarta Timur itu tidak kurang dari 100 kali. Padahal hal yang menjadi pokok persoalan adalah permasalahan pajak kendaraan bermotor yang dibelinya yang menurut data itu menunggak selama lebih kurang 5 tahun. Ada selisih uang tentang harganya yang besarannya itu antara 8 sampai 16 juta. Dan ini tahunnya sudah juga didiskusikan, dibicarakan di salah satu media TV One kalau nggak salah Pak ya. Ya, sudah pernah dibicarakan, kemudian juga di-uploadnya di Instagram, kemudian terakhir dia sebarkan video khususnya oleh dia gitu ya. Nah, kita memang nggak akan terkait dengan itu saja Pak, ya, karena memang cukup banyak kasus-kasus lainnya, dan ini kembali lagi bukan dengan maksud menambah dalamnya celaan kepada institusi yang kita cintai Polri, tapi kita ingin menambah bahan bagaimana reformasi polisi itu seharusnya hal yang seperti ini ikut termasuk yang dikerjakan Pak Raja, begitu. Ya. Ya, kira-kira dari langkah apa yang pertama akan dilakukan menurut Pak Yahya? Baik Pak Raja, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya pikir kita coba dari hal yang sangat mendasar ya. Kita melihat memang
polisi itu sebetulnya sudah mencoba melakukan perbaikan. Ya, kita lihat dari 3 sisi ya. Yang pertama dari sisi struktur, kemudian dari prosedur, tapi ada yang terakhir yang cukup penting dari kultur, Pak, budaya pelaksananya. Karena hal ini juga disinggung oleh Pak Listio Sigit pada saat wawancara di Kompas TV. Dia mengatakan mau reformasi, mau apapun, yang paling penting adalah jajaran Polri-nya sendiri mau berubah. Kalau tidak, sebagus apapun konsep yang dibuatnya, tidak akan bisa memberi hasil yang baik, gitu ya. Itu yang cukup penting untuk dilihat, gitu ya. Saya mungkin mulai di sini, Pak Raja. Contoh bahwasanya struktur dilengkapi dengan prosedur itu sudah dilakukan pada saat polisi ingin memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengadukan permasalahannya ke kantor polisi. Di kantor polisi itu sekarang, Pak, umumnya ada yang namanya sistem pelayanan terpadu. SPKT namanya. Ya. Sistem pelaporan kepolisian terpadu. SPKT. Nah, kalau kita mau melapor di sana, itu udah tentu tempatnya, tulisannya besar. Jadi orang tidak perlu cari-cari lagi harus melapor kemana. Nah, di sana datang, kita menyerahkan identitas diri, kemudian petugas yang ada di sana itu dia akan memberikan formulir. Formulir itu adalah sesuatu yang harus kita serahkan kalau dia masalah pidana umum gitu misalnya, itu biasanya ke bagian reserse kriminal. Jadi formulir itu harus dibawa ke sana. Nanti di reserse kriminal itu nanti kita harus menemui perwira piket, gitu. Perwira piket di sana lah nanti kita akan dimintai penjelasan tentang masalahnya apa, peristiwanya apa, untuk mencari bukti awal apakah yang ingin dilaporkan itu merupakan bukti awal dari telah terjadinya suatu perbuatan pidana. Nah, sampai di sini muncul persoalan gitu ya. Kalau dilihat daripada konsepnya, hampir di semua SPKT itu, Pak, itu kelihatannya sudah disediakan ruang dari tim penilai tadi seperti yang resip tadi. Tapi mungkin karena memang satu dan lain hal ini kelihatannya tidak bisa ditunggui terus-menerus. Nah, apalagi yang harus menerima itu sesuai dengan ketentuan undang-undang kan harus perwira. Penyidik itu, Pak, minimal inspektur 2, letnan 2 kalau di tentara, gitu ya. Tapi tidak harus dari perwira ya? Perwira, Pak, inspektur 2 itu adalah perwira pertama tingkat awal. Oh, artinya perwiranya itu bisa aja dia dari polisi reguler ya, tidak dari akabri ya? Bisa. Yang penting perwira, Pak. Jadi yang penting dia berpangkat inspektur 2. Pangkatnya sudah inspektur 2. Iya, minimal. Nah, gitu. Nah, persoalannya kalau kita lihat piketnya itu berapa orang sih yang berpangkat inspektur 2 gitu. Sehingga dia sendiri banyak urusan-urusan yang membuat kadang-kadang si pelapor ini untuk ketemu beliau saja itu bisa saja nggak bisa, karena hari itu tiba-tiba si perwira itu ada tugas lain gitu, tidak ada di kantor atau sedang menerima tamu. Nah, yang jadi masalah juga termasuk yang menerima tamu ini, seringkali yang diterima itu adalah orang-orang yang memang kelihatannya sudah biasa, sudah sangat familiar dengan ruangan itu dan penghuni-penghuninya. Nah, ini nggak usah kita sebut secara langsung, tapi kira-kira bisa dibayangkan lah gitu ya. Sehingga si pelapornya mau tidak mau ya tidak ada pilihan lain selain harus menunggu. Kadang-kadang memakan waktu sampai berjam-jam loh itu, Pak Raja. Ini permasalahannya gitu ya. Nah, kalau dia beruntung maka dia bisa diterima. Tapi kalau nggak beruntung ya pulang terpaksa. Harus menunggu lagi, mencari waktu lagi, hari yang baik untuk dapat bisa ketemu. Tidak bisa dibilang besok, karena besok pun mungkin kejadian itu akan berulang lagi gitu. Jadi ya si pelapornya harus sabar. Kalau perlu tiap hari datang. Nah, ini salah satu permasalahan yang seringkali dialami oleh calon pelapor. Karena kalau dia belum dapat pengesahan dari perwira tersebut, maka SPKT tidak bisa mencatat sebagai laporan polisi. Gitu. Nah, seandainya itu si perwira sudah bisa ditemui
gitu ya. Maka dia akan ditanyai oleh si perwira tentang duduk persoalan yang ingin diadukannya. Biasanya itu perwira itu Pak, tadi yang Pak bilang tidak harus dari Akpol kan? Ya memang tidak harus, ya, karena memang kalau kita lihat kenyataannya perwira-perwira Akpol itu ditempatkan di tempat-tempat yang lebih strategis, gitu. Yang menerima ini biasanya adalah perwira-perwira yang memang dari reguler, yang mendapatkan kenaikan pangkat sebagai perwira. Ini ada untungnya juga karena mereka itu kan orang-orang berpengalaman. Nah, walaupun pada kenyataannya mereka itu terpaksa sering juga harus didampingi dengan bintara-bintara lainnya yang ada di situ, yang dipilihnya, yang dianggapnya senior yang bisa membantunya, gitu ya. Kalau sudah diwawancara, nanti yang menentukan apakah laporan itu bisa diterima atau tidak si perwira tadi, gitu Pak. Kalau tidak diterima, ya sudah, si pelapor tidak jadi melapor, dia pulang dengan tangan hampa. Yang ironisnya, dia pulang itu juga nggak ada catatan apa-apa loh Pak, cuma dibilang lisan aja. Ini nggak bisa, ini bukan peristiwa pidana, jadi tidak bisa diterima laporannya. Dia pulanglah dengan kecewa. Jadi belum bisa diangkat menjadi BAP ya? Nggak bisa, belum BAP lagi Pak, baru diterima laporannya belum bisa. Diprosesnya di BAP belum bisa ya? Belum bisa, jadi nah untuk itu saja satu hal ya. Hal lainnya bisa saja ternyata setelah diwawancara perkara itu sedang diperiksa, misalnya perkara perdatanya, gitu ya. Kalau sudah begini juga nanti biasanya si Pak polisinya itu akan mengaitkannya itu dengan ketentuan dari surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan kalau ada perkara yang bersamaan, ya, ini diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung terakhir ya, nomor 4 tahun 1980 Pak. Kalau ada perkara perdata dan pidana yang sedang berjalan, belum ingkrah, belum berkekuatan hukum yang pasti, maka pidananya ditunda. Ini juga ditolak Pak. Nah, ini juga ditolak. Nah, sehingga nanti akan ada cerita lain tentang hal ini, bagaimana terjadi penyeludupan hukum yang selalu dimanfaatkan, atau kesenjangan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang melakukan penyeludupan hukum, gitu Pak ya. Ini kira-kira yang membuat orang mendambakan pelaporan yang lebih prima, Pak Ya. Raja. Oke, itu dari sisi struktur ya. Baik. Baru sisi Ya, struktur saja. struktur dan prosedur. prosedur. Ya, dikaitkan dengan prosedur. Sekarang kan ada, apakah mungkin kan Pak dengan prosedur dan struktur itu sistemnya sekarang online? Bisa tidak? Satu, itu yang dikaji ya secara akademik maupun secara efektif dan efisien. Kalau umpamanya tadi struktur dan itu tergantung kepada perwira penyidik yang di tempat, dengan kehadiran terbatas waktu, satu sisi pelapor begitu banyak dari unsur masyarakat ya. Apakah kemungkinan atau tidak, itu salah satu nih menjadi bahan ke depan dengan ketentuan. Tentu hari ini kita sudah memahami bahwa segala sesuatu itu pelaporan pun bisa berdasarkan online atau berdasarkan aduan masyarakat. Dumas itu ya kan, walaupun otentiknya secara faktanya harus dibawa ke sana, tetapi pelaporan awal itu sudah bisa untuk menjadi bahan diolah oleh pihak penyidik dan di kepolisian itu. Satu kan, apakah mungkin atau tidak menjadi bahan dan kajian analisis Bapak. Yang kedua, kita lihat permasalahan itu kan begitu banyak yang ditangani kasus. Kalau umpamanya di penyidik itu hanya tergantung pada inspekturnya atau perwiranya di penyidik itu tadi, ini salah satu juga mana mungkin masyarakat bolak-balik. Kalau tadi Bapak katakan menunggu satu hari bahkan tidak ketemu dan sebagainya, bisa balik lagi dan seterusnya. Nah ini kasusnya bisa seperti Cindy yang berulang 100 kali bolak-balik, ya kan? Secara materi, secara fisik maupun secara pikiran akan menguras waktu. Saya kira ini harus dipikirkan pola dan formatnya itu tadi. Kasus itu mungkin tadi yang kecil saja, kasus katakan Cindy dari
nilai 8 juta, keselisihan 16 juta, ya, yang viral di masyarakat itu banyak yang semacam itu. Apakah bentuknya penipuan, apakah itu pencurian dan seterusnya. Banyak hal yang diadukan untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan ya perlindungan, untuk mendapatkan yaitu kejelasan dari itu. Nah, ini baru struktur. Nah, apakah itu juga masuk tadi budaya atau habit atau karakter orangnya yang harus bisa menjadikan fleksibel, artinya tidak harus di ruangan. Tentu Pak, semacam kita ini kan apa tidak bisa umpamanya di mana ketemu obrolan dengan menyerahkan data. Kalau konsepnya Islam itu Pak ya, kita lihat kalau kita agama itu, dimana kita setiap 5 waktu ke sholat itu, kalau orangnya sholat berjamaah, bisa kita ketemu pada saat itu juga. Satu hari itu bisa 5 kali ketemu Pak. Nah ini kan kira-kira nanti ke depan apa bisa, kalau kita berorientasi kepada nilai Pancasila, nilai ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa di mana saja, tidak harus dalam waktu ruang yang tertentu. Itu mungkin Pak. Ya, baik Pak Raja. Saya pikir kalau Bapak pertanyaannya begitu, yaitu dambaan Pak. Dambaan, misalnya istilahnya apa namanya, one step service gitu ya. Kalau bisa pelayanan itu ya satu langkah aja, jangan berbelit-belit, itu satu. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi Ya. seperti apa yang dicanangkan oleh Pak Sigit sendiri kan, presisi Pak. Presisi itu salah satunya memodernisasi pelayanan kepolisian berbasis informasi, gitu ya. Itu sebetulnya ada Pak, tapi kelihatannya masih agak sulit gitu ya, karena memang tadi bayangkan Bapak, satu tempat aja masih belum bisa gitu ya. Jadi prosedur yang dibuat itu masih belum bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya karena dengan berbagai alasan gitu ya. Nah, itu kira-kira Pak. Jadi harapan di Indonesia ini masih banyak pelayanan-pelayanan bersifat online, tapi orangnya masih harus datang. Gitu. Kadang-kadang kita lucu gitu. Pelayanan online tapi sebatas hanya pendaftaran. Setelah itu orangnya harus datang. Gitu ya. Ini hal yang masih aneh sebagai catatan ya. Saya ingin melanjutkan yang tadi Pak, yang ditolak tadi ya. Ditolak itu dia pulang tidak bawa satu surat apapun. Iya. Sehingga kalau dalam hal ini menurut saya pertanggungjawaban perwira yang memutuskan itu terlalu mudah. Kan seharusnya kan kalau ditolak dia menyerahkanlah sebuah surat. Ya. Alasan ditolaknya apa. Gitu. Itu satu hal. Sehingga ada pertanggungjawaban secara yuridis. Kemudian sebaiknya dibuatlah lembaga semacam banding dari penolakan itu, sehingga orang yang melaporkan itu ya dia tahu juga kenapa dia ditolak gitu. Tidak semata-mata ditolak begitu ya, dah tanpa alasan. Pokoknya kami yang berwenang memeriksa mengatakan ini tidak pantas untuk dijadikan laporan polisi. Selesai gitu. Dan ini bergantung pada satu orang Pak, satu sosok. Ya. Yang maaf kita sendiri barangkali mempertanyakan sejauh mana kemampuan dia dalam menilai ini. Nah, kemudian sisi lain Pak, harusnya kan dimengerti. Siapa sih yang mau datang ke kantor polisi untuk melaporkan kalau dia tidak sedang dalam keadaan resah dan merasa tertekan? Nah, ini juga kan harusnya menjadi bahan pertimbangan. Apalagi dalam program, dalam canangan polisi yang presisi tadi Pak. Presisi itu kan kalau kita lihat ininya, akronimnya adalah prediktif. Pre-nya itu prediktif. Jadi polisi itu diinginkan secara prosedur dan susun prosedurnya itu sebetulnya dia harus bisa memprediksi ada kejadian-kejadian yang dicegah. Nah, kita sekarang bicara soal zona merah aja, pencegahannya masih lemah sekali. Apalagi ini Pak, gitu. Harusnya orang datang ke kantor polisi ditolak itu pasti ada masalah yang mungkin bisa timbul. Ya mungkin karena dia kecewa dengan pelayanan polisi, dia menggunakan
aparat negara yang lain, Iya. misalnya tentara atau preman, Iya. dalam menyelesaikan masalahnya. Ini kan bertambah masalahnya gitu. Kemudian presisi itu juga salah satu unsurnya apa? Responsibilitas, Pak. Nah, dengan menyampaikan alasannya secara yuridis, maka si perwira itu harusnya punya responsibilitas, pertanggungjawaban atas keputusannya, tidak sembarangan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, kalau bisa dibuat lembaga bandingnya. Lembaga bandingnya ini kalau bisa juga jangan hanya dari unsur polisi. Pakailah dari perguruan tinggi, dari praktisi, dari orang arif bijaksana. Kenapa sih? Saya yakin ada sih pihak-pihak yang mau bekerja secara sukarela tanpa dibayar untuk menegakkan keadilan, kalau memang alasannya itu karena dana, keterbatasan dana. Nah, kemudian yang tadi Pak, yang ketiga dari presisi itu transparansi berkeadilan. Jadi bagaimana harus terbuka dalam proses penegakan hukum, gitu ya. Kemudian dia harus adil dan sesuai aturan, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternalnya, gitu. Jadi jangan berpikir menutupi kesalahan kalau ternyata Pak Perwira Piket itu sebetulnya salah menafsirkan, atau dia tidak begitu jelas menerima penjelasan, atau dia tidak mengerti penjelasan orang yang sedang resah yang ingin melaporkan itu, langsung ditolak aja gitu. Nah, ini ada satu sisi yang memang seharusnya menjadi perhatian lah untuk kedepannya, sehingga betul-betul pelayanan polisi itu betul-betul prima gitu ya. Karena kan itu kantor polisi kan ditulis, kalau Anda punya masalah laporkan polisi. Artinya kan kita nggak boleh main hakim sendiri. Ya. Gitu. Slogannya sudah bagus. Bagus Pak, walaupun jadinya akhirnya sering ditafsirkan orang dengan nyeleneh Pak. Apa ditafsiran nyeleneh? Kalau Anda cari masalah, lapor polisi. Ya. Nah, ini kan sedih kita dengarnya. Sebetulnya kita sedih dengarnya itu. Ada satu hal lagi Pak yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau juga penolakannya itu karena sedang bergulirnya perkara perdata di pengadilan. Ini ada contoh juga yang nyata Pak, nggak jauh-jauh di Bandung Pak, di Kelurahan Cisarantun Kulon, Ciskul Pak, nggak jauh di kota Bandung ini. Itu ada sekelompok orang tertentu yang sekarang ini lagi bermain dan perkaranya banyak di Pengadilan Negeri Bandung Pak. Jadi dia menggugat tanah-tanah yang ada di situ itu dengan dasar letter C fotokopian yang dilegalisir oleh mantan lurah. Lurahnya itu sendiri sebetulnya sekarang sudah terlibat perkara pidana Pak. Kalau saya dengar malah sedang menjalani hukuman gitu. Nah, banyak yang terkena ini ya, jadi langsung digugat, kemudian tanahnya dikuasai Pak. Nah, orang yang seperti ini ya, walaupun dia sudah punya sertifikat bertahun-tahun, dia datang mengadukan hal ini ke kantor polisi di Polrestabes. Karena kalau ke Polsek Arca Maniknya itu yang ada di dekat situ itu langsung angkat tangan, hands up. Kami tidak punya kewenangan Pak untuk menangani masalah tanah. Bapak lapor saja langsung ke Polresta Bandung. Gitu. Saya sendiri tahu mereka tetap minta perlindungan Polresta, Polsekta Arca Manik itu seolah-olah memang lepas tangan sama sekali Pak. Itu di daerah dia Pak. Nah, orang yang ini memanfaatkan kesenjangan ini, dia melapor, menggugat, begitu menggugat tanahnya dikuasai. Selama perkara berlangsung, ini tanah bekerja sama dia dengan pengembang dan bank, itu dibangun Pak, dibangun rumah-rumah, misalnya dari satu petak bisa jadi 6 rumah segala macam, kemudian dijual Pak, dijual oleh pembeli, yang kadang-kadang pembeli itu tergiur oleh janji bahwasanya ini nanti akan ada SHM segala macam gitu. Nah, di sini pincangnya Pak, dan tidak prediktifnya penolakan tadi itu ya. Harusnya kan prediktif, presisi tadi prediktif. Ini kan harus diselidiki. Kalau orang melapor itu satu orang mungkin iyalah, tidak perlu diperhatikan. Tapi ini banyak orang Pak yang melapor yang tidak diterima dan tidak ada tindakan apapun, sehingga komplotan orang itu dengan leluasa Pak membangun rumah, kemudian menjualnya. Kemudian pembelinya nanti akan kebingungan karena tidak kunjung keluar SHM-nya. Karena masalah ini kan perdata ini memakan waktu untuk sidang di pengadilan gitu. Katakanlah dia menang, si penggugat ini, si penggugat akal-akalan ini. Tapi untuk menerbitkan sertifikat baru bukan hal yang mudah, karena BPN sendiri
tidak semudah itu mempercayai. Riwayat, harus melihat riwayat. Riwayat tanah kan pasti ada, Pak. Satu. Yang kedua, dia sendiri kan punya yang namanya NIP. NIP itu adalah pada saat orang memohon ke BPN menerbitkan sertifikat, itu kan sejarah tanah dikaji, Pak. Jadi BPN itu nggak sembarangan mengganti sertifikat. Nah, ini juga nanti akan jadi masalah baru kan? Pasti si pembeli itu nanti akan juga mempermasalahkan dengan si penjual. Nah, ini juga seharusnya laporan itu diterima dulu ya, ada Mbak Nira, kemudian polisi meneliti bagaimana kejadian di lapangan. Kalau dibiarkan dia membangun terus, ini kan pincang berarti. Jadi ada orang yang seolah-olah begitu bebasnya memanfaatkan celah hukum gitu. Nah, si pengadu kalau misalnya dia melakukan tindakan main hakim sendiri, salah pula dia juga. Jadi sehingga dia dalam keadaan posisi yang serba salah. Bisa diteliti, Pak, di tempatnya Kelurahan Cisaranten Kulon, Kota Bandung. Jelas, Pak, bukan satu masalah, ada beberapa masalah. Bahkan saya tahu ada juga orang-orang yang bergerak di bidang hukum yang juga kena masalah ini dengan orang itu. Ini masih berjalan, Pak. Nah, jadi hal-hal tadi itu, penolakan tadi itu sebetulnya harusnya disertai dengan kebijakan-kebijakan yang berdasar, termasuk tadi yang prediktif. Kemudian responsibilitasnya mana, gitu. Orang dilindungi lah harusnya dengan keputusan itu. Kemudian tadi transparansi yang berkeadilan itu, ya. Jadi memang aturannya begitu, tapi bagaimana tadi antara prosedur, struktur, dan kultur bisa menjadi satu, seperti apa yang Bapak juga tadi minta dijelaskan. Jadi secara kultur harusnya petugas itu juga mengerti masalahnya. Yang kecewanya kita gitu ya, di sana ada polsek nggak jauh, Pak, nggak jauh dari tempat itu. Tapi ini betul-betul mereka menganggap seolah-olah bukan masalah mereka. Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya bilang itu di Cisaranten Kulon, Pak. Tolong diteliti kalau memang mau tahu lebih jelas. Ya, Pak Yahya, artinya pelayanan yang masuk prima tadi, karena memang sesuai dengan slogannya polisi, ada masalah masyarakat, lapor ke polisi. Ya. Persepsi masyarakat itu apapun bentuknya, apakah pidana, perdata, kecil maupun besar, yang merasa itu mengganggu kenyamanan dan ketertiban bagi dia, pasti harapannya melapor ke sana. Ya. Tapi dengan laporan ke sana, ini belum seimbang dengan harapan dengan slogan tadi. Ya. Ini yang mungkin yang kita lihat Antara harapan dengan slogan. Dengan slogan. Nah, apa yang tiga hal yang Bapak katakan tadi? Satu, secara struktur terlalu kaku, ya, struktur yang buat terlalu kaku. Yang kedua, harus bisa menyesuaikan dengan zamannya, Ya. zaman teknologi dan zaman informasi sekarang ini. Ya. Pengaduan dumas masyarakat itu bisa bentuk online maupun karena praduga bersalah itu, Azas praduga tak bersalah, azas praduga tak bersalah presumption itu of salah innocence, satunya bisa dalam bentuk apa saja sebagai bahan awal. Yang kedua, tadi Bapak katakan, setelah itu diterima secara fisik maupun non fisik itu, apalagi sekarang harus fisik ya, tapi itu juga jawabannya tidak menyamankan, tidak menindakkan, apalagi kalau ada penolakan yang tidak dilanjutkan tadi, kata Bapak kan, pasti masyarakat akan kecewa terhadap slogan tadi. Karena masyarakat tetap membawa ini pasti masalah, akan mencari solusinya orang yang bisa menyelesaikan masalah di luar, cari pihak lain, di luar pihak yang resmi. Ya. Nah, ini nanti masuk ke kultur. Nah, kulturnya itu apakah karena oknum, apakah kulturnya itu karena umpamanya gabungan, bisa jadi komplotan atau bersamaan. Tapi diawali dari individu masing-masing. Episode yang pertama kan kita lihat dari niat pertama kan. Niat siapapun yang masuk kepada aparat hukum, aparat penyidik, aparat yudikatif itu adalah niat yang pertama adalah menghindarin, preventif tadi, pencegahan. Nah, kalau sudah masuk ke sana, prediktif kan. Kalau umpamanya itu tidak didahulukan, maka itu tadi tidak ada kemauan untuk check and recheck. Ya kan? Mengantisipasinya hal yang mungkin terjadi ke depan. Ya, tidak akan mau
Karena apa? Terkait dengan tadi segala sesuatu itu harus materi, Pak. Tidak ada biaya ya operasional ke lapangan. Memang kadang-kadang itu sering terdengar, Pak. Ya, saya mengalami juga itu kan. Ya. Dan banyak hal oleh sebab itu akan biaya membengkak. Karena biaya untuk operasional untuk mengecek lapangan itu bisa jadi aparat itu bolak-balik dan sebagainya. Ini pun bagian masalah, apakah benar atau tidak. Makanya itu bagian yang harus juga diselesaikan. Kalau itu, tetapi kalau niatnya sebagai tugas negara sebagai karena itu sumpah, ya pasti harus dijalankan dengan risiko apapun. Apalagi kalau itu nilainya nilai ibadah. Menolong ini kan menolong, Pak ya. Ya. Sifatnya menolong keresahan daripada masalah yang ada di masyarakat. Saya kira tidak lagi berpikir kepada material, keterbatasan materialistis. Kembali lagi Pak Raja, kan tadi secara struktur, kan struktur polisi kan berjenjang. Mabes Polri, kemudian Polda, kemudian Polresta, kemudian Polsek, ada Pol Subsektor, ada Babin Kamtibmas. Apa iya nggak bisa ikut mengawasi hal ini sehingga kesewenang-wenangan bisa dicegah? Ya. Itu persoalannya kan gitu kan. Jadi misalnya lah tadi yang ditolak itu Pak, yang ditolak itu, kalau ini betul-betul dilakukan dengan presisi tadi, prediktif gitu ya, kan di sana bisa meminta bantuan Polsek yang justru mengatakan itu bukan wewenang kami. Dia melakukan tugasnya apa, pengawasan. Jangan sampai yang ini tidak diterima laporannya, si pelapor yang merasa dianiaya, tapi yang menganiaya dibiarkan bergerak dengan bebas gitu. Apalagi kalau dilihat prosedur yang ada, sebetulnya ada perkap dari Kapolri Pak yang mengatakan kalaupun misalnya ini diterima lah gitu ya, diterima, kemudian nanti di pemeriksaan lanjutannya itu ternyata memang ini lemah atau tidak terbukti, kan bisa SP2 lidi. SP2 lidi bisa dikesampingkan lagi Pak perkara itu. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang tertulis maka pertanggungjawabannya ini menjadi jelas di mana sangkutnya. Kemudian kan struktur organisasi Polri juga macam-macam. Untuk mencegah ini kan tidak harus dari Reskrim, kan ada Sabara, ada Binmas, itu bisa sebetulnya dikerahkan Pak. Ini hal-hal yang seperti ini yang juga dimintakan perhatiannya, termasuk juga sebetulnya pemerintah setempat. Kan kita juga singgung kemarin di pemerintah setempat itu ada Babinsa juga, ada Linmas, tapi ini sepertinya berlalu begitu saja dan dipertontonkan dengan kasat mata Pak. Hal ini terjadi dengan bebasnya orang-orang yang melakukan penyeludupan aturan hukum itu melanglang buana, melenggang gitu. Ironis sekali Pak kasus ini gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah menyangkut kepentingan umum yang sangat mendasar. Kita masih membatasi tentang rencana laporan yang ditolak Pak. Kita belum bicara soal bagaimana ketika mana diterima. Mungkin kita akan sampaikan itu pada episode berikutnya. Ini kita masih berkisar tentang yang ditolak. Kenapa sih sampai sebegitu jauh pelayanan ini belum menyentuh keinginan untuk minta perlindungan, pengayoman. Nah, ini kan ya tadi bagaimana presisi yang disusun itu dengan bagus, dengan bahasa yang sangat indah dan harapan-harapan yang luar biasa, kok tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya, tidak menjadi kultur, dikaitkan dengan kultur pelayanan gitu. Itu yang ingin kita sampaikan Pak Raja dalam pembahasan ini. Oke, terima kasih Pak Yaya. Episode kita yang ketiga ini artinya fokus kita apabila masyarakat untuk melaporkan kejadian yang merugikan pada dirinya kepada polisi di sektor apapun dia, apakah Polsek, Polres maupun di tingkat Polda, satu, ya, sering terjadi penolakan atau tidak diterima, yang berdampak kepada ketidakpuasan dan akan mencari solusi yang lain. Itu yang setelah mencari solusi yang lain dan akan ada pembiaran. Setelah pembiaran itu maka dia menjadi akumulasi. Yang ini yang terjadi dari awalnya. Jadi menghidupkan premanisme lagi Pak. Padahal itu mau kita cegah sama-sama. Ini yang harus kita coba memberikan masukan, perbaikan dari sisi itu. Jadi selayaknya
setiap pengaduan atau laporan masyarakat itu ya setidaknya adalah kalaupun tidak diterima dengan resmi dengan bukti dan pernyataan apa yang jelas Ya. sehingga mengenakan kepada si pelapor masyarakat. Ya. Akan Ada alasan yuridisnya, ada alasan akademisnya, Ya. sehingga yang namanya tadi struktur dan prosedur itu terpenuhi dengan baik, dan ini menjadi kultur. Jadi intinya harus ada kajian di balik itu. Jadi tidak bisa spontanitas. Harusnya tidak ada pelaporan itu spontanitas sifatnya ditolak Ya. sebelum umpamanya si penyidik itu belum tahu permasalahannya Secara utuh. secara utuh. Nah, harus ada koordinasi ke lapangan, harus ada koordinasi terintegrasi, harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Apalagi Baru tadi bisa. Pak memahami masalah-masalah prediktif. Prediktif itu kan perkiraan ke depan. Ini nanti bisa jadi apa? Ya, Gitu. Terus akal-akalan apa yang bisa terjadi di sini? Ya. Gitu. Satu hal lagi yang ingin kita sampaikan di sini, kita juga berharap sebetulnya kepala kelurahan atau kepala desa yang dibantu oleh ketua RW dan RT juga sebetulnya harusnya ini aktif Pak, menyuarakan kondisi nyata di lapangannya. Jangan menganggap ini hanya tugas polisi. ya, Nah, itu yang juga pincang selama ini. Seolah-olah polisi lurah dengan aparatnya RW dan RT itu ini bukan urusan saya. Pokoknya nanti sama saya hanya masalah warkah tanah. Begitu juga kantor camat. Kantor camat yang penting ke saya Pak, lihat ininya Pak, letter C-nya bagaimana gitu. Tapi harusnya mereka juga ikut aktif untuk meminta kepada polisi supaya melakukan hal-hal yang sifatnya pengawasan prediktif. ya, Ada sisi lainnya lagi Pak masalahnya. Fungsikanlah Badan Pertanahan Nasional itu juga dengan baik sehingga dia juga bisa bekerja dengan baik. Bapak bayangkan kalau kita mau ngurus sertifikat, itu kan prosedurnya panjang dan cukup teliti Pak dalam penelitiannya. Tapi keterangannya ini seolah-olah nggak ada artinya Pak. Ini masalahnya. Itu dalam prakteknya nanti saya akan singgung juga pada saat kita masalah ini dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu Pak, si akal-akalan tadi tuh yang menggugat itu bahkan menggugat BPN juga Pak. Tapi BPN-nya pada saat diminta untuk memberikan penjelasan di pengadilan, sepertinya juga tidak menjadi bahan pertimbangan dari yang mulia hakim untuk benar-benar jadikan dasar untuk menegakkan keadilan. Bahkan tadi kalau kita cerita prosedur, seringkali juga ini diadakan sidang lapangan, tapi sidang lapangan juga hanya sekedar menutupi prosedur yang harus dikerjakan. Tidak terbukti bahwasanya sidang lapangan itu adalah untuk memperkuat pembuktian secara hakiki. Itu persoalan yang muncul di lapangan. Ini baru satu contoh Pak. ya, Ya, kita ambil contohnya itu masalah tanah aja, belum lagi masalah-masalah lain. ya. Saya kira kita sudah menambah wawasan khususnya kepada masyarakat dan teman-teman penegak hukum, khususnya pelaporan ke polisi itu, yang kita tarik kesimpulan harus ada terkoordinasi dengan pihak stakeholder yang di bawah pun sama sekali, apakah itu aparat penegaknya sendiri atau dengan aparat pemerintahan yang ada di bawah. Ya. Untuk menyelesaikan itu. Jadi intinya untuk mengurangi penolakan spontanitas Ya. yang akan menimbulkan represi tadi. Iya, kekecewaan yang Kecewaan mendalam. yang mendalam itu yang harus diperbaiki saya kira. Oleh sebab itu penyidik itu Pak, kalau nggak salah episode yang pertama kita katakan ada wawasan dan pengetahuan Ya. teritorial, Ya. ada wawasan pengetahuan tentang sosiologis Betul. masyarakat itu. Jadi walaupun dia perwira dari reguler atau dari akabri ya, apapun yang penyidik itu sekarang itu ada anjuran bagi mereka harus mengetahui sosial kemasyarakatan, psikologi kemasyarakatan, teritorial yang ada di sekitar itu sehingga lebih komprehensif bagi mereka. Jadi tidak tergantung kepada salah seorang saja. Saya kira itu Pak. Iya. Dan ini penekanannya juga kalau tadi Bapak menyinggung soal latar belakang daripada perwira itu, juga kita bermohon berharap
para perwira lulusan Akpol itu juga jangan hanya berkejaran dengan karirnya, tapi cobalah buktikan bahwasanya lulusan Akpol itu punya nilai lebih. Karena 4 tahun loh Pak dididik menjadi polisi sebagai pejuang Bayangkara. Tidak kalah pentingnya juga kita sebetulnya berharap rekan-rekan advokat dan pengacara ikut mendengarkan masalah ini. Janganlah membela sesuatu yang sebetulnya sudah secara kasat mata aja ya sebetulnya ada latar belakang yang tidak benar. Tapi jangan hanya karena ya dengan imbalan, dengan dasar alasan macam-macam yang punya maksud jelek pun dibela mati-matian, bahkan kadang-kadang dengan jalan yang tidak baik. Ya, itu juga himbauan kita. Itu sudah ada Pak di undang-undang, yaitu peraturan etika advokat salah satunya. Kode etik. Kode etik, ya. Masuk di kode etik itu. Masuk kode mulai dari niat saja sudah paham, sudah tahu, sebelum itu dibedah kasusnya sudah bisa memberikan edukasi. Harusnya. Saya kira ke sana angka-angka. Iya. Oke, saya kira cukup ya malam ini. Kita episode yang ketiga, berlanjut nanti episode yang berikutnya. Terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Yahya Arwiyah SHMA yang telah banyak memberikan kontribusi sumbangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Tidak ada maksud memfitnah. Kita ingin memberikan masukan yang objektif. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.